Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Musdianti Tiasana. Nama saya Firly Oktanisa. Saya Asdiatul Umi. Dan saya Lenita Amadwi. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari aplikasi Slim kami. Kasih. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai menu pengaturan sistem. Jadi di menu pengaturan sistem ini kita bisa mengubah nama perpustakaan, mengubah moto, mengubah logo, bahasa, dan lain sebagainya. Langkah pertama adalah di nama perpustakaan ini teman-teman ketikkan nama dari perpustakaan yang teman-teman miliki. Di nama tambahan perpustakaan teman-teman masukkan moto dari perpustakaan teman-teman. Dan jika teman-teman ingin mengubah logo, maka klik browse, lalu pilih logonya. Perlu diingat di sini maksimum filenya yaitu sebesar 500 KB. Untuk favicon ini merupakan gambar kecil yang ada di tab menu ini. Kita ganti juga jadi ini. Oke, untuk maksimumnya adalah 100 KB. Teman-teman juga bisa mengubah bahasanya. Di sini ada banyak pilihan bahasa, ada bahasa Arab, Bengal, Brazil, Inggris, Spanyol, dan lain-lain. Dan saya akan memilih bahasa Indonesia. Oke, di sini juga ada jumlah koleksi yang ditampilkan hasil pencarian opak. Sini ada pilihan 10 sampai 50. Kita pilih 20. Tampilkan judul terpilih di laman opak, kita pilih ya saja. Pengembalian kilat dimungkinkan, cetak bukti koleksi jangan cetak. Nah, untuk bagian ini disesuaikan saja dengan kondisi perpustakaan teman-teman semuanya. Oke, jika dirasa sudah, maka klik simpan pengaturan. Oke, untuk perubahan dari pengaturan sistem yang sudah kita ubah ini dapat kita lihat di laman opak. Nah, bisa dilihat di sini. Ini sudah ada logo, nama perpustakaan, moto, dan jika kita geser ke bawah, nah ini akan tampak koleksi-koleksi dari perpustakaan. Oke, sekian dari saya. Saya akan menjelaskan mengenai fitur bibliografi. Bisa dilihat di sini ada sub menu daftar bibliografi, tambah bibliografi, dan sub menu lainnya. Jika teman-teman ingin menambahkan buku ke dalam perpustakaan teman-teman, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu cara manual. Teman-teman bisa langsung mengklik tambah bibliografi baru, lalu teman-teman bisa langsung mengisi daftar fisik dari bukunya. Jika semuanya sudah diisi, teman-teman bisa langsung mengklik tanda simpan. Nah, untuk cara lainnya atau cara secepatnya, teman-teman bisa menggunakan fitur layanan yang ada di sebelah kiri ini. Di sini ada layanan Mars SRU, layanan Z3950 SRU, dan juga layanan P2P. Layanan tersebut merupakan layanan copy katalog. Jadi, cara penggunaannya teman-teman pilih saja salah satu layanan, lalu teman-teman masukkan subjek atau judul dari bukunya, lalu klik pencarian. Nah, di sini sudah muncul buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Teman-teman klik saja salah satunya yaitu klik simpan, maka secara otomatis data dari buku tersebut akan tersimpan di perpustakaan kita. Teman-teman juga bisa melakukan pencetakan label buku dengan cara klik menu pencetakan label, lalu pilih buku yang akan dicetak labelnya, lalu klik tambahkan ke dalam antrian dan pilih cetak label dari data terpilih, maka teman-teman akan dialihkan ke print seperti ini. Hal yang sama juga berlaku jika teman-teman ingin melakukan pencetakan berkode ataupun bercetak katalog. Nah, di sini juga ada menu ekspor dan impor data Mars. Menu ini digunakan untuk mengekspor data bibliografi dari Slim ke dalam format MRC dan sebaliknya. Sedangkan menu ekspor dan impor data bibliografi digunakan untuk mengambil data bibliografi dari Slim dan nantinya akan keluar dalam bentuk Excel dengan format CVS. Cara mengekspornya yaitu teman-teman klik saja ekspor data biblio, lalu isi bagian pemisah ruas dengan tanda titik koma. Lalu jika teman-teman ingin mengekspor semua datanya, masukkan saja angka 0 dan checklist tanda ya. Ini lalu ekspor
impor data biblio, teman-teman bisa langsung mengklik browser lalu pilih filenya, lalu bagian pemisah ruas diganti jadi tanda titik koma, lalu checklist ya dan klik impor. Untuk ekspor dan impor Explar, caranya juga sama dengan melakukan ekspor dan impor data biblio. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu keanggotaan. Jadi, pada menu ini teman-teman bisa menambahkan anggota perpustakaan. Caranya yaitu dengan mengklik tanda tambah anggota, lalu masukkan data diri dari pemustaka tersebut. Jika semuanya sudah diisi, klik simpan. Untuk submenu keanggotaan ini bisa teman-teman tambah sesuai dengan kebutuhan. Caranya yaitu klik tambah tipe anggota baru dan isi bagian-bagian yang kosong ini dan klik simpan. Di sini teman-teman juga bisa melakukan pencetakan kartu anggota. Caranya yaitu pilih anggota yang akan dicetak kartunya, lalu klik tambahkan dalam antrian, klik OK. Lalu klik cetak kartu anggota, maka secara otomatis kartu keanggotaan akan dicetak. Nah, untuk menu ekspor dan impor data anggota berfungsi untuk mengambil data anggota perpustakaan ataupun memasukkan data anggota perpustakaan dari file Excel. Untuk langkah-langkah sama dengan melakukan ekspor dan impor pada data bibliografi tadi. Selanjutnya kita beralih pada menu sirkulasi. Bagi pemustaka yang ingin melakukan peminjaman buku, teman-teman bisa langsung mengetikkan ID anggota dan klik mulai transaksi. Nah, di sini akan muncul nama data diri dari pemustaka. Selanjutnya masukkan kode eksemplar dari buku yang akan dipinjam oleh pemustaka, lalu klik pinjam. Dan data peminjaman ini akan secara otomatis dibaca oleh sistem. Kalau submenu pengembalian kilat ini berfungsi ketika ada pemustaka yang ingin mengembalikan buku sebelum jatuh tempo. Teman-teman bisa langsung memasukkan ID eksemplar dan klik kembali, maka buku akan secara otomatis dikembalikan. Pada submenu aturan peminjaman berisi mengenai aturan-aturan dalam peminjaman buku yang diatur oleh perpustakaan teman-teman semua. Kalau submenu sejarah peminjaman ini berisi mengenai rekam-rekam data buku yang sudah pernah atau sedang dipinjam oleh pemustaka. Di sini juga ada submenu daftar keterlambatan. Menu ini berisi data-data mengenai pemustaka yang terlambat mengembalikan buku, dan terakhir ada menu reservasi. Jadi menu reservasi ini berfungsi untuk melihat anggota yang melakukan pembookingan bahan pustaka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu inventarisasi. Untuk memulai melakukan inventarisasi, teman-teman klik inisialisasi lalu lakukan backup data agar data kita aman dan tidak hilang. Karena saat teman-teman mulai melakukan inventarisasi, semua data-data koleksi yang ada akan dianggap hilang. Oleh karena itu, sebelum melakukan inventarisasi, kita backup dulu database-nya. Oke, kita klik cadangkan sekarang. Jika sudah di backup, maka kita lanjutkan proses inventarisasinya. Nama inventarisasinya buat saja 2022. GMD-nya kita batasi pada teks saja. Jika koleksinya pilih semua, lokasinya kita pilih My Library. Jika ingin lebih mempersempit lagi, masukkan lokasi rak dan juga klasifikasinya. Lalu klik inisialisasi inventarisasi. Nah, di sebelah kiri akan muncul menu-menu. Rekaman inventarisasi ini data yang tadi. Jadi di sini akan ada tanggal mulai dan juga tanggal selesainya. Terus inventarisasi aktif ini jika kita masukkan kode eksemplar, maka statusnya akan dianggap ada, dan yang belum dimasukkan akan dianggap hilang. Nah, di bagian laporan inventarisasi akan berisi data-data mengenai kegiatan inventarisasi kita tadi. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian kita juga melihat eksemplar apa saja yang hilang. Kemudian ada catatan inventarisasi, resinkronisasi, unggah daftar, dan yang terakhir menu selesaikan inventarisasi sebagai menu penyelesaian dari kegiatan inventarisasi yang kita lakukan. Selanjutnya kita beralih pada menu pelaporan. Menu ini berisi laporan-laporan mengenai data dan kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Bisa
bisa dilihat di sini ada laporan mengenai statistik koleksi, laporan peminjaman, laporan anggota, terus juga ada rekapitulasi. Bisa dilihat di sini ada rekap berdasarkan klasifikasi GMB, tipe koleksi, dan bahasa. Selanjutnya juga rekap data mengenai daftar judul, eksemplar, statistik, penggunaan koleksi, peminjaman, dan laporan-laporan lainnya yang dapat teman-teman lihat di sini. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menambahkan plugin bebas pustaka ke dalam Selin 9. Jadi nanti setelah kita selesai menambahkannya, maka akan muncul di bawah import data anggota ini menu bebas pustaka. Oke, langkah pertama adalah teman-teman download terlebih dahulu filenya, nanti akan saya sertakan di deskripsi di bawah. Terus teman-teman klik readme ini dan ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Yang pertama, salin dan unggah file kartu bebas pustaka PHP ke dalam folder admin modulus membership. Jadi ini kita salin dulu dalam file admin. Kita cari file adminnya. Membership. Oke, kita pastikan di sini. Lalu selanjutnya buka file submenu.php yang ada di admin. Lalu tambahkan script di bawah. Jadi kita copy saja ini. Submenu ini. Nah, di sini kita paste yang tadi. Di sini. Lalu kita simpan. Oke. Langkah selanjutnya adalah salin atau unggah file logo.png ke dalam folder files. Kita balik lagi ke folder tadi. Logo ini kita salin ke dalam folder files. Oh ini. Kita paste di sini. Setelah itu buka file print_setting.php yang ada di folder admin modulus, lalu tambahkan script di bawah. Jadi langsung saja kita copy ini. Cari filenya admin template print_setting. Oke, kita paste di sini. Dulu ke bawah. Nih. Oke, lalu kita save. Oke, setelah selesai maka kita refresh. Nah, di sini sudah muncul menu cetak surat bebas pustaka.